yang terpandang, kekayaannya luar biasa. Namanya Abdurrahman bin Auf. Siapa, Bu? Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu punya kakaknya kakak perempuan. Suatu ketika dia ingin minta jodoh kepada Rasulullah. Maka dia datangi Rasulullah, ya Rasulullah, lihatlah aku dan jodohkan aku siapa yang paling tepat dengan aku. Maka Rasulullah melihat ini orang kaya. Paling tidak adiknya orang yang saudagar kaya raya yang kekayaannya itu kalau ketika dulu Aisyah sudah Ummul Mukminin sudah agak tua, merem-merem gini sudah nggak begitu kelihatan, tiba-tiba ada suara gemuruh. Maka tanya, itu suara apa? Itu suara kendaraannya Abdurrahman bin Auf, kafilah dagangnya itu kalau datang itu membuat orang Madinah semuanya dengar. Kayak kampanye. Where gitu semuanya kelihatan ya gitu. Bapak Ibu semuanya. Dan meskipun orang kampanye itu sebenarnya pesta kebodohan. Karena kadang-kadang kampanye itu knalpotnya dilepas biar suaranya kenceng. Betul enggak, Bu? Iya. Tapi dia sendiri disumpet kupingnya. Harusnya kan knalpot dilepas, diganti pipa menuju telinga. Baru sempal kupingnya baru itu semuanya. Ibu-ibu akhirnya karena kekayaan itu Rasulullah mengatakan engkau sangat baik kalau jodohmu dengan Bilal. Bilal siapa? Bilal bin Rabah. Naudzubillahi min dzalik, la haula wala quwata illa billah, masyaallah. Bilal itu abdun khabasyun kanahu ra'sahu zabibatun. Bilal itu orangnya hitam dan hitamnya bukan hitam kayak enggak, hitamnya hitam metalik. Jadi kalau pernah kepikiran kalian kok bisa sama Bilal gitu ya? Kok bisa sama Bilal kayak enggak ada laki-laki lain. Sudah gitu bibirnya tebal. Bu, halo Bu. Udah kebayang walaupun kalau bibir tebal belum tentu jelek. Karena saya punya teman dulu di Afrika waktu kuliah di Inggris, saya tawari besok kalau tak ajak ke Indonesia, nanti saya jodohkan dengan orang-orang Indramayu, orang mana? Pokoknya Ciamis, orang-orang Tasik Malaya. Orangnya cantik-cantik, orangnya ini. Enggak mau. Kenapa? Ternyata orang Afrika tidak suka orang yang bibirnya tipis. Loh, kenapa? Keistimewaannya? Orang kalau bibirnya tipis, orang Indonesia bibir tipis, menurut orang Afrika, orangnya talkative, orangnya mental, bawel, cerewet, cerigis, makannya banyak, tidurnya betah, ngorok, ngentutan, ngileran, ngantuan luar biasa. Gitu katanya ya, kalau yang katanya. Bibirnya tipis, kalau yang tebal? Kalau tebal, gitu. Orangnya pendiem. Karena kalau mau omongan itu berat, kan semuanya kan, ya kan gitu. Tadinya ya. Kalau orang Jepang, aduh, Masya Allah. Orang Jepang nggak suka orang yang berkumis. Alasannya kenapa katanya? Karena orang berkumis cenderung penjahat menurut mereka. Ya beda. Kalau orang Turki nggak suka yang hidungnya terlalu mancung. Maka sekarang orang Turki suka dipotongi hidungnya supaya tidak terlalu mancung. Kalau orang Amerika, kalau kita pengen mancung ya dipetotan malah. Kalau orang Amerika nggak suka orang yang kulitnya putih, sukanya yang coklat-coklat. Maka lihat kan bule-bule itu carinya orang-orang yang wajahnya mohon maaf, yang coklat-coklat, yang diso-diso. Berjemur gitu kan sengaja gitu. kan. Senang ya itu. Oke, by the way, apa nggak ada yang lain? Maka besoknya lagi datang lagi, ya Rasulullah siapa jodohku? Mudah-mudahan ganti. Bilal. Satu ketika kakaknya Bilal bilang, siapa tahu bisa ganti yang lain. Kenapa harus dapat Bilal? Orangnya hitam, orang Habasah. Akhirnya Bu, satu ketika dia dengar azan. Allahu Akbar, luar biasa suaranya. Maka langsung orang itu mengatakan, kakaknya Abdurrahman, ya Rasulullah jangan dengan Bilal, dengan orang yang azan ini aja. Ini suaranya bagus sekali, saya pasti orangnya lebih bagus. Bener mau? Ya, bener mau, bener. Ternyata begitu keluar Bilal lagi, Masya Allah. Ini menunjukkan satu walikul syai'in maziyah. Maka jangan mendikte Allah bahwa saya harus dengan dia, saya harus dengan dia. Karena kadang-kadang di balik kekurangan ada kelebihannya. Di balik kelebihan ada kekurangan. Orangnya cantik tapi bodoh, lolak-lolok, tulalit, on. Ada enggak? Iya. Orangnya
jelek tapi sabar. Ada kelebihannya juga ya. Baik. Orangnya jelek sabar, orangnya gemuk alhamdulillah. Nanti kalau banjir nggak usah cari pelampung segala macam. Pokoknya semuanya ada nilai baiknya. Ini yang harus disadari. Oke. Yang kedua nanti akan saya bahas. Iya, baik Ustadz. Yang kedua nanti kita akan lanjut ya. Tapi setelah yang mau lewat berikut ini, pemirsa jangan kemana-mana, tetap di bersama Ustadz Wijayanto. Iya, baik pemirsa, kita masih tetap di bersama Ustadz Wijayanto. Iya, baik Ustadz, kita lanjutkan tadi yang kedua nih. Yang kedua, kadang-kadang Allah tahu yang terbaik untuk kita. Jadi mengenai jodoh, mengenai itu kadang-kadang Allah pilihkan yang mungkin kita tidak suka, tetapi Allah menjadikan kebaikan yang banyak. Kadang-kadang kita senang sesuatu padahal itu tidak baik bagi kita, betul nggak? Iya. Kita ini orangnya tampan, ini orangnya cantik, orangnya ayu. Yang satu orangnya sangat beken, tapi nyatanya juga bisa cerai, betul nggak? Iya. Bisa. Padahal cantik sama ganteng. Ternyata malah nggak cocok. Ada orangnya wajahnya jelek, wajahnya nggak menarik, wajahnya itu mendorong. Jadi kalau nggak menarik berarti mendorong gitu ya. Wajahnya jelek, tapi istrinya cantik, tapi malah langgeng sampai hari ini. Ada nggak? Nah, ada yang suaminya ganteng, tapi istrinya sangat jelek, tapi nyatanya langgeng sampai hari ini. Ada nggak? Ya ada. Ada yang sama-sama jelek tapi cerai. Ada nggak? Ada. Banyak. Juga, ya. Ada sama-sama cantik, tapi cantik dan ganteng pada sama-sama menarik, aktor dan aktris, tapi cerai. Ada nggak? Ada. Banyak. Maka jodoh itu adalah di tangan Tuhan. Walaupun sesungguhnya Bu, jodoh itu tidak hanya laki dan perempuan. Jodoh itu termasuk rezeki yang jodoh, tempat tinggal yang jodoh, pekerjaan yang jodoh. Sebab kalau nggak jodoh, kerja baru sebentar, pindah lagi kerja berarti belum jodohnya. Tempat tinggal belum begitu, ini sudah ganti lagi kontrak sana, kontrak sini, berarti belum jodoh. Usaha juga ya. Usaha juga belum jodoh. Juga, ya. Nah, maka jodoh nih. Tapi prinsipnya orang yang baik akan didapatkan orang baik, orang yang jahat Allah carikan juga yang jahat. Ya, maka Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 26. Perhatikan baik-baik, ini pesan moral. Kalau Anda orang baik, ibu-ibu orang baik, punya anak baik, carikan menantu yang baik. Minimal jangan mengumbar janji kemana-mana setelah dinikahkan ternyata sudah banyak wanita yang dinodai. Itu. Jadi ada nggak yang seperti itu? Ada nggak? Ada ya. Sekarang ramai di televisi. Setelah cerai baru, saya pernah dihamili itu. Saya juga pernah. Semuanya laporan bahwa pernah dihamili. Ya, diteruskan. Dibacakan dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat. Wat-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibat. Ulaika mubarra'una mimma yaqulun. Lahum maghfiratu wa rizqun karim. Allah. Ini ada pesan moral sekaligus menjadikan patokan orang yang baik tentu nyarinya yang baik-baik juga. Iya. Karena ciri orang yang baik pasti cari pasangannya juga yang baik. Tidak mungkin orang baik kok nyari pasangan yang jelek. Iya. Nah, itu berarti dia bukan orang nggak baik. Dia bukan orang baik kalau nyari pasangannya jelek. Maka diartikan dulu. Iya. Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji. Ya, jadi kalau dia laki-laki yang keji, mesti milihnya yang keji. Contoh,
Orang kalau nggak tahu agama, cari wanitanya yang solihah apa yang kira-kira, mohon maaf, yang outer beauty apa inner beauty. Yang penting cantik luarnya apa cantik dalamnya? Ya, cantik keluarnya aja. Yang penting cantik luarnya apa cantik dalamnya? Aja. Sekarang saya tanya, ibu kalau cari menantu, cari yang bagus hatinya apa bagus wajahnya? Bagus hatinya dong, Hatinya. ya Bu ya. Walaupun orangnya cantik, tapi kalau dia hatinya tidak baik, sudah diboncengin aja masih dada orang lain. Betul enggak? Oke, diteruskan yuk. Ya. Dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji pula. Iya, jadi kalau orang itu jelek, mesti milihnya yang jelek. Maka orang kalau nggak ngerti agama, yang dipilih pertama kali cantiknya apa agamanya? Agamanya. Boleh nggak mencari orang yang cantik? Boleh dong. Boleh, tapi ya. tidak boleh meninggalkan agama. Maka yang paling penting adalah agamanya. Teruskan. Sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan Maka laki-laki tugas kita kalau punya anak, jadikanlah anak kita jadi anak yang yang baik, anak yang solihah, supaya nanti dapat orang yang yang soleh. Terus? Ya. Dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik Ya, pula. dan Allah bikin ketetapan seperti itu. Tentunya kalau Islamnya baik, cari anaknya yang jilbaban apa pakai rok mini. Yang baik dong jilbab ya. Maka kalau kita pengen menantu kita itu orang yang soleh, anak kita disuruh pakai rok mini apa pakai jilbab? Pakai jilbab. Nah, karena dia orang soleh. Terus ya. Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Ya. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia. Ya, Yaitu subhanallah. surga. Ya, jadi inilah pesan penting kalau memang dia orang baik, pasti carinya orang baik. Maka tugas kita mendidik anak-anak kita jadi baik. Ya. Jadi kalau kita memang belum dapat jodoh si A, mungkin Allah tahu yang terbaik. Mungkin nggak dapat A, Allah akan pilihkan yang lebih Ya. baik dari itu. Ya. Itu ya Bu, jangan Ya. putus asa, jangan cari obat nyamuk terus Ya. diminum. Ya. Yang jelas Allah pasti tahu yang terbaik untuk kita ya. Iya. Baik pemirsa, tetap di sini jangan kemana-mana. Kita masih tetap di bersama Ustadz Wijayanto. Iya, baik pemirsa masih tetap di bersama Ustadz Wijayanto. Iya, baik ibu-ibu dan juga pemirsa semuanya. Ustadz sepertinya nih langsung saja ibu-ibu banyak yang mau nanya nih ya. Silakan. Iya, Ya, silakan. Yang mau nanya. bertanya. Ya, ini urusan. Oh, Ya. iya yang merah Boleh hijau. Hijau cur- deh, mangga. Bu. Boleh curhat dulu? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Juju dari Majistalim Assalam Tasikmalaya. Iya. Saya mau bertanya kepada Ustadz, Iya. pengalaman saya. Oh ya, pernah pengalaman. Pengalaman nih. Iya. Asmara ya. Amat. Mengenai asmara. Dulu di- Iya, iya, iya. Iya. Dulu dijodohkan oleh orang tua. Oh. Kemudian saya tidak mengikuti kepada orang tua. Kemudian telah dinikahkan oleh orang tua. Mm-mm. Jadi setelah dinikahkan itu saya tidak mau sama yang dijodohkan orang Dijodohkan tua. itu. Yang mau ditanyakan, apakah saya durhaka terhadap orang tua Ya. karena saya tidak suka, Mm-mm. karena saya melihat akhlaknya. Oh, ada. Yang penting satu, Ya. kalaulah itu tidak cocok, tidak harus putus silaturahim. Iya, enggak. Nggak apa-apa. enggak, Satu. iya. Kedua, tentang perjodohan. Dalam Islam dijodohkan boleh enggak? Boleh. Boleh, tetapi perjodohan tentu tergantung pada siapa yang menjalani. Ya. Karena la ikroha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Agama. Melakukan agama itu tidak boleh dipaksa, apalagi perjodohan. Kecuali kalau itu sudah ada tidak calon lain dan itu akan jadi fitnah, apalagi pilihannya sudah pilihan tidak menurut agama. Ini dijodohkan dengan santri baik, sementara dia milih sendiri dengan orang yang lain agama misalnya, maka dia harus ngikut orang tuanya. Allah berfirman, boleh dibukakan dalam Ya. surat Luqman ayat surat ke-31, Luqman ayat 15,
seorang anak boleh tidak ikut orang tuanya kalau tidak sesuai dengan ilmu atau tidak sesuai dengan agama. Misalnya, orang diperintah orang tua tidak berangkat, boleh enggak? Boleh enggak? Tidak nurut orang tua itu boleh enggak? Ya enggak. Kalau untuk ampunan maksiat, ya misalnya kamu malam Jumat ini harus nyembelih kerbau 5 untuk sedekah ke laut, tidak dilakukan, boleh enggak? Maka harus ditolak. Maka Ya. ayatnya jelas, ayo dibaca. Surat Luqman ayat. Ayat Luqman surat 15, ayat ke-15. Ayat 15 ya. Ya. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku. Satu, kalau diperintah untuk syirik. Ya Bu, persekutukan diperintah Allah, syirik ya. itu untuk apa? Nyembelih kerbau ini, nyembelih itu. Kamu nggak boleh nikah karena kamu lahirnya Selasa Kliwon, maka tidak cocok kerja di air. Nah, itu malah tahu yang ngirim di sana itu namanya. Tahu, Kamu ya. sionya ini nggak cocok. Ini syirik semuanya. Kenapa kok nggak boleh nikah? Kamu siomu itu anjing, sana kucing. Anjing sama kucing berarti berantem. Ya, kayak Kamu Tom and siom, Jerry, ya. ya, kamu siomu anjing, sana dengan monyet. Anjing dengan monyet, topeng monyet. Oh, cocok segala. Nah, itu termasuk Sirik. Terus? Ya. Mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu. Apalagi tidak berdasarkan logika dan ilmu. Kamu boleh nikah tapi harus di hari Minggu Pahing, Selasa Kliwon, segala Pakai macam. apa Nah, gitu pakai ya. itu laisa minal Islam. Ya. Nggak usah ngikut orang tua kalau memang gitu. Kecuali kalau hitungannya rasional. Kamu boleh nikah tapi jangan sampai bulan Desember. Kenapa? Desember itu banyak hujan, kasihan. Ya, tapi justru Nggak apa-apa. malah, ya, Ah, nggak tapi kalau hujan-hujan kan kasihan yang mau datang resepsi. Nah, kamu nikah boleh tapi jangan Agustus. Kenapa? Itu pas Ramadan. Kita, tapi kan malah irit. Oh, jadi kita Iya. bikin undangan pas siang hari, semuanya bulan Ramadan. Irit sekali. Iya, irit ya, nggak usah ada iya, nanti prasmanan, begitu asar ya. bubar. Jadi nggak usah ngasih ini. Bapak puasa enak sekali, malah nggak usah. Nah, itu Iya. boleh. Pertimbangan itu boleh ya. Oke, terus Ya. jangan 2014. Kenapa? Itu barengan pemilu nanti akan jadi kacau. Enggak apa-apa. Tapi kalau urusannya kaitannya dengan syirik, dengan kaitannya dengan syirik, keyakinan nggak tidak boleh, bisa. ya. Ya, terus Maka janganlah engkau menaati keduanya. jangan kamu taati, kamu harus kawin dengan ini. Karena apa? Karena kaya, tapi nggak pernah sholat. Boleh nggak ditolak? Boleh. Itu Ya. ya. Terus Ya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. tapi hubungan kita harus dengan baik. Misalnya dia nggak mau nikah, kalau dia capek, boleh nggak dipijiti? Boleh. Boleh. Ya, terus Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu. iya. Maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Ya, pertama saya kembalikan bahwa mengenai jodoh Allah memilihkan kita yang penting ada 4 pertimbangan. 1, baik secara kecantikannya iya, kekayaannya iya, Ya. nasabnya iya, semua boleh hilang tapi karena agamanya. Agama nggak bisa dilihat dari kecuali karena ibadahnya dan juga akhlaknya. Karena cerminan dari agama adalah orang beribadah dan akhlak. Kalau iman kan nggak bisa dilihat kan Bu? Ya, Nggak bisa. Maka dilihat pada keseharian, pada akhlak dan ya. baik, yang jelas Allah pasti tahu yang terbaik untuk kita semua. Kalau kita baik pasti dapat jodoh orang. Iya, orang baik juga. Baik, terima kasih Ustadz. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua ya Ibu-ibu ya. Iya, baik, terima kasih juga. Dan pemirsa jangan lupa saksikan terus Sarapan Hati hanya di MNC TV. Saya Dida mohon pamit. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.